Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan channel saya Luhur Budi Bowo. Pada hari ini kita akan mencoba mereview kamera dari Zenfone 7 Pro. Jadi Zenfone 7 Pro saya itu kemarin itu sempat terjatuh, kemudian grandlin, tapi sudah saya perbaiki. Saya beli layarnya itu 700.000 dan ternyata bagus. Ini Zenfone 7 Pro ya teman-teman. Ini memakai Snapdragon 865 Plus, itu berarti Zenfone 7 Pro. Kemudian ini Asus. Kemudian ini sinyalnya aktif. Layarnya ini 20:9, tidak ada tompelnya, tidak ada kameranya karena kamera belakang ya, kamera depan. Kemudian memorinya 8GB LPDDR5. Kemudian internal storage-nya 256GB. Kameranya ada 3, 64 megapiksel kamera belakang 1/1 7 in, lumayan besar. Kemudian kamera super wide angle-nya setengah per 5 in, itu memakai Sony. Kemudian kamera telenya 3 kali, baterainya 5000 mAh. Kemudian seperti itu. Ini kita langsung ke aplikasi kameranya. Jadi kameranya itu hanya ada di kamera belakang, karena kamera belakang ya kamera depan ya kamera belakang. Kelebihannya ini kita flip, kamera belakangnya itu untuk kamera depan, jadi sensornya besar, jadi di belakang itu ngeblur ya teman-teman. Jadi karena selfie-nya memakai kamera belakang, itu di belakang itu ngeblur. Kita lihat dulu kameranya. Ini setting di atas tuh ada auto detected, AI scan ini. Kemudian ada watermark, tone shutter, pre autofocus, tracking autofocus, flip kamera sound, ada soundnya atau tidak. Kemudian kamera sound gridnya itu di atas. Kemudian ada HDR. Ada HDR-nya, bisa di HDR on, HDR otomatis, HDR tetap atau tidak HDR. Kemudian ini ada 16:9, 4:3 sama 1:1. Kemudian ini flashnya. Kemudian ini Google Lens-nya, itu yang di atas di semua kamera, 3 kamera. Kemudian kamera yang bawah itu dari sini itu ada Pro video, jadi bisa untuk video pro ya. Jadi di 3 kameranya ini ada reset, kemudian autofocus, jadi untuk fokusnya. Jadi di kamera video pro itu ada autofokusnya. Kemudian ada shutter speednya dari 10.000 sampai 1/30. Kemudian ISO nya bisa dari 25 sampai 3200. Kemudian e-view dan white balance. Ini aktif di 3 kamera teman-teman. Jadi kamera telenya juga bisa, kamera utama sama kamera super wide angle-nya, semuanya bisa di video pro. Kemudian ini ada time lapse, ya videonya ini bisa direkam dan muter kamera. Jadi muter kameranya ini kita klik ini, kemudian ada arahnya ini bisa untuk muter. Jadi sambil merekam itu bisa ke kamera depan, bisa ke seperti itu ya. Kemudian ada yang kedua, ada time lapse. Kemudian ada slow motion. Slow motionnya itu bisa diatur, ini aturannya full hard disk. Oh, di sini ada ini. Slow motionnya bisa 4K 120 fps. Di lensa super wide angle-nya tidak bisa. Super wide angle-nya hanya full hard disk 240 fps dan full hard disk 120 fps. Tapi di lensa utamanya bisa 4K, kemudian full hard disk 120 fps sama 240 fps dan 480 fps. Kemudian ada motion tracking, itu untuk merekam video, tracking autofokusnya. Kemudian ada video yang biasa, tidak pro, tapi bisa. Kemudian ada video. Ini video yang biasa ya, yang tidak pro. Di sini
ada 8K. Wow, jadi ada 8K. Di sini ada 8K, kemudian 4K 60 fps, kemudian 4K full hard disk 60 fps, full hard disk dan hard disk. Jadi bisa 8K. 8K ini hanya di kamera utamanya saja untuk 8K-nya. 4K, kemudian ada full hard disk. Kemudian ini settingannya di sini ada ini full hard disk, video stabilization grid seperti biasa ya. Ini quick angle ini untuk merubah, jadi untuk merekam bisa untuk merubah ini. Nah, ini bisa menjadi kamera depan seperti ini, teman-teman. Sangat keren Zenfone X itu. Kemudian ada foto. Foto di sini ada HDR, HDR auto, HDR off itu di foto. Kemudian ada format kameranya ada 16:9, ada 4:3 dan 1:1 atau layar penuh. Kemudian ini ada flashnya. Kemudian itu Google Lens, settingannya seperti ini biasa. Kemudian ada portrait. Portraitnya ini lebih zoom, jadi potretnya ini 2x nya, jadi di 2x. Untuk potret ini kelebihannya ini live focus, jadi dari 0,9 sampai f22. Contohnya ini f22 seperti itu, belakangnya nggak ngeblur banget f22. Kemudian naik sampai 0,9 itu belakangnya ngeblur banget, jadi live focus seperti itu, teman-teman. Kemudian ada panorama di Zenfone X itu auto, jadi dia itu ngeflip kamera seperti itu. Jadi kita meletakkan HP-nya seperti ini, kemudian dia ngeflip seperti itu otomatis. Contohnya seperti ini. Oh maaf, ini terus kita pencet panorama, otomatis dia ngeflip. Nah, dan ini hasilnya seperti ini, keren. Jadi auto panorama. Kemudian naiknya bisa di kamera ultra wide sama di kamera wide. Kemudian ada pro foto sama dengan pro video tadi ya, bisa di kamera super wide angle, kemudian kamera wide sama kamera tele. Ini dari autofocusnya bisa disetting. Kemudian shutter speednya dari berapa ini, 8.000 sampai 32 detik maksud saya. Ini bisa di kamera super wide angle-nya sama kamera utamanya itu sampai 32. Kemudian di kamera telenya itu mentoknya 16 dari sama 10.000, 8.000, 10.000 malah lebih tinggi. Kemudian ada ISO tadi udah, ISO dari 25 sampai 3200 sama di 3 lensa. Kemudian EV dan white balance. Itu Zenfone 7 Pro. Kemudian kemarin saya mendapatkan masalah, kameranya itu tidak bisa kebalik, itu bisa diperbaiki di sini. Jadi bisa diperbaiki di sini, advance. Kemudian di sini ada flip camera filter, ini quick angle shooting restore, ini bisa memperbaiki kamera yang terbalik. Jadi yang pengen beli di tempat saya tertulis wifi only dan kamera terbalik hanya 1,8 juta, dibeli saja. Ini bisa diperbaiki di sini. Saya pernah mengalami ini terbalik dan bisa diperbaiki. Kemudian yang pasti sudah mendukung Gcam dari 0,5, 1, 3, ada mode 64 megapiksel. Semuanya bisa dipakai, termasuk kamera depannya. Kamera depan yang super wide angle, kemudian 1 kali, bahkan 3 kali juga bisa dipakai. Sama 64 megapikselnya bisa dipakai di Gcam. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau kalian suka dengan video saya, silahkan like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih.